kita akan bahas mengenai atau akan kita pelajari mengenai deret Fourier. Kemarin minggu kemarin ada pertemuan tatap maya nggak? Saya lupa ya. Halo? Nggak ada ya? Oke. Berarti kan yang satu dulu. Terus tadi ada pertanyaan, ada yang WA ke saya itu tugas matematika teknik kok tidak sesuai dengan materinya. Nah, jadi Anda lihat tugasnya isinya apa gitu, terus kemudian ya materinya mungkin tidak di pertemuan itu gitu. Bisa jadi nanti pertemuan kecuali kalau tugasnya agak aneh gitu ya, di materi-materi sebelumnya nggak ada, berarti saya salah upload itu. Tapi kalau materi-materi itu ada materi di sebelumnya ya berarti Anda perlu lihat ke belakang dulu gitu dari pertemuan. Jadi isi tugasnya itu apa, soalnya tentang apa, kemudian Anda lihat dari pertemuan satu. Pertemuan satu itu modulnya kan Anda download kan, Anda cek pertemuan satu itu modulnya apa, isinya apa, kemudian pertemuan dua, nah itu di situ. Jadi kalau tugas saya berikan memang tidak pas dengan apa namanya materi di pertemuan, misalkan pertemuan hari ini gitu ya, deret Fourier. Nah nanti bisa jadi isi tugasnya adalah bukan deret Fourier, tapi mungkin isinya deret Maclaurin misalkan kayak gitu. Jadi silakan dicek dulu isi tugasnya. Kalau misalnya apa namanya di dalam materi perkuliahan nggak ada ya berarti mungkin saya salah upload. Tapi kalau materinya ada ya, jadi tidak harus pas di materinya. Anda jangan mencocokkan, oh ini kok materi keempat, intinya ini kok tugasnya ini. Ya, karena ini kan yang namanya perkuliahan kan itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi istilahnya overhaul, ya, tidak part by part gitu, tidak terpisah-pisah, ya, tapi menjadi satu kesatuan. Sehingga dari pertemuan satu sampai nanti pertemuan terakhir yaitu apa namanya saling terkait gitu. Sehingga tugas bisa saya letakkan di mana saja. Ya oke, kita mulai. Kalau kemarin kita sudah mungkin Anda sudah pelajari terkait dengan deret aritmatika, deret geometri, ya, kemudian apa namanya deret pangkat, deret tak hingga dulu gitu ya di pertemuan yang kedua modul 2. Kemudian bagaimana Anda menguji konvergenitas deret tak hingga, kemudian baru masuk ke deret pangkat, di mana deret pangkat adalah salah satu bentuk dari deret tak hingga. Nah, kemudian nanti ada bentuk deret-deret pangkat yang spesifik yang dinamakan deret Maclaurin. Nah, kenapa dikatakan Maclaurin? Karena yang menemukan memang namanya Maclaurin. Ya. Kemudian ada deret Taylor. Nah, itu modifikasi dari deret Maclaurin, karena deret Maclaurin tidak bisa diterapkan untuk semua. Jadi ada fungsi-fungsi yang spesifik yang tidak bisa dideretkan dengan menggunakan deret Maclaurin. Maka pendekatannya dengan menggunakan deret Taylor. Ya bentuknya hampir sama, hanya pendekatan untuk mendapatkan koefisiennya itu pendekatannya berbeda. Kalau Maclaurin menggunakan X sama dengan 0, maka kalau Taylor dia menggunakan X sama dengan C ya. Jadi C-nya bisa 1, 2, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan pelajari apa yang dinamakan dengan deret Fourier. Saya kira biar adzan sebentar ya, biar adzan sebentar karena nanti tidak saingan ya, kita dengarkan dulu adzan, setelah itu nanti kita teruskan kembali.
Saya dapat makanan di Anunda itu nanti dinaiki loh, Dok. Tadi nggak jadi digoreng itu. Makanan apa itu dipindah di atas sana itu nanti. Ya, kita teruskan. Jadi kalau deret Maclaurin dan deret Taylor itu untuk fungsi-fungsi trigonometri, fungsi logaritmik, fungsi eksponensial, kemudian fungsi-fungsi aljabar. Ya. Nah, deret Fourier itu adalah satu deret yang digunakan untuk mengekspansikan atau menderetkan fungsi-fungsi periodik. Ya. Jadi fungsinya bukan fungsi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi deret Fourier itu memang khusus digunakan untuk menderetkan satu fungsi yang namanya periodik. Nah, kalau suku-suku dari deret dan Taylor itu suku eksponensial dengan pangkat integer, nah, deret Fourier itu dia mengandung suku-suku cosinus dan sinus. Ya. Nah, kenapa? Karena memang karena yang mau dideretkan adalah fungsi periodik, ya maka menggunakan suku-suku yang mengandung sinus, karena sinus itu juga bentuk kurvanya juga periodik kan. Jadi setelah 360, nah periodenya 360, maka gelombang sinusnya akan berulang kembali. Cosinus juga begitu. Dia memiliki periode 360. Jadi setelah 360, maka gelombangnya akan kembali lagi seperti semula. Nah, oleh karena itu, suku-suku sinus cosinus bisa digunakan untuk menyatakan ataupun menderetkan fungsi-fungsi periodik. Nah, bentuk umum daripada deret Fourier itu seperti ini. Ini bentuk umumnya, yaitu Ft sama dengan A0/2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN cos N omega T ditambah BN sin N omega T.
di mana A0, AN, dan BN ini adalah konstanta. Nah, seperti pada deret Taylor dan Maclaurin, jadi tugas kita hanya mencari nilai daripada konstanta saja. Ketika nilai konstanta sudah ketemu, nah maka kita sudah mendapatkan deret Fourier-nya. Nah, kemudian cara mencarinya kalau deret Taylor dan deret Maclaurin itu adalah dengan mendiferensialkan sisi kiri dan sisi kanan, maka nanti di dalam deret Fourier untuk mendapatkan koefisien-koefisiennya itu dengan mengintegralkan. Dok, putihmu, dok, tolong, dok. Ya, jadi dengan mengintegralkan. Nah, kemudian kalau apa namanya ini tadi saya katakan kalau itu deret Taylor dan deret Maclaurin adalah dengan mendiferensialkan, maka kalau deret Fourier adalah dengan mengintegralkan. Oleh karena itu nanti Anda perlu membuka kembali kalkulus 2 ya mengenai integral. Nah, bentuk deret Fourier ya yang apa namanya seperti ini nanti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang panjang ya, yaitu segmennya kita hilangkan, kemudian n-nya kita ganti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ini segmen yang kita buka, jadi mulai dari A1, A2, A3, B1, B2 dan seterusnya. Ini adalah bentuk panjang dari deret Fourier. Ini contohnya ya. Yang namanya fungsi periodik. Jadi fungsi periodik itu adalah satu fungsi yang kurvanya ya berulang pada periode tertentu. Jadi misalkan ini kan bentuknya berulang, ya kan? Dia periodenya ya dari sini nih. TV. Tentukan periode fungsi, kita geser saja, ya. Kita geser saja dari satu rentang, misalkan dari 0 sampai berapa, kalau kita geser, kemudian bentuknya sama, berarti periodenya itu. Tapi kalau misalkan dari 0 ini ya, nah misalkan Anda menentukannya dari sini ke sini nih. Anda geser saja. Nah, bentuknya kalau tidak sama, ya berarti dia bukan periodenya. Tapi kalau misalkan kita tentukan sini sampai sini, ya berarti grafiknya kurvanya ini ke sini ke sini. Kalau ini kita geser dari sini ke sini, wah bentuknya kembali seperti semula. Nah, itulah periodenya. Nah, fungsi ini kalau kita ganti dengan deret Fourier itu tadi merupakan penjumlahan dari ini konstanta A0/2. Ini yang suku kosinusnya pertama ya A1. Kemudian ini adalah suku pertama dari sin B1. Ini A1 cos omega T, ini B1 sin omega T. Kemudian ini adalah A2 cos 2 omega T dan seterusnya. Jadi kalau nanti ini kita jumlahkan grafik ini dengan ini, nanti semakin banyak apa namanya suku-sukunya akan membentuk seperti ini. Bentuknya hampir mirip seperti ini. Nanti kita berikan contohnya. Ya bagaimana deret Fourier itu mendekati apa namanya sebuah fungsi periodik. Nah, ini contoh pendekatan deret Fourier terhadap fungsi periodik. Nah, ini kalau nanti tambah banyak, semakin banyak suku yang dilibatkan, maka akan persis mendekati grafik yang didekati dengan deret Fourier itu. Nah, dengan deret Fourier maka setiap titik punya nilai, ya. Tapi kalau Anda lihat di sini, misalkan ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau lihat di sini, misalkan untuk T sama dengan 1, nilainya berapa? Kan ada 2, bisa 0, ya kan? Bisa di sini kan? Nah, ini kalau nanti digunakan untuk proses-proses tertentu itu tidak memungkinkan. Karena kadang-kadang satu proses hanya membutuhkan satu sinyal, satu trigger untuk menghasilkan satu tindakan. Nah, ini kalau seperti ini kan bingung gitu ya. Karena ada satu nilai menghasilkan dua nilai.
Tapi nanti dengan pendekatan deret Fourier maka satu nilai hanya mendapatkan satu nilai saja. Nah, ini kelebihan dari deret Fourier. Ya kenapa itu kok susah-susah gitu ya? Harus di apa namanya? Harus di dekati seperti itu. Gitu. Nah, nanti akan kita lihat di aplikasinya di lapangan itu di vibrasi. Ya, jadi misalkan kita mau mendeteksi vibrasi itu. Misalkan kita punya pompa, ya kan? Nah, misalkan pompa itu digerakkan dengan motor listrik. Nah, suatu saat bergetar vibrasi ya. Nah, sumber-sumber vibrasi dari pompa itu banyak. Kapitasi misalkan juga akan menimbulkan vibrasi. Kemudian misalignment, ya porosnya itu tidak lurus antara poros motor listrik dan poros pompa itu juga akan mengalami vibrasi. Kemudian bearingnya aus, baik itu bearing motor listrik maupun bearing pompa, itu juga vibrasi. Ya. Kemudian unbalance, misalkan impellernya ada yang erosi gitu ya. Nah, itu maka juga akan menyebabkan putarnya tidak balance itu. Nah, ini akan menimbulkan vibrasi. Maka nanti dengan yang namanya transformasi Fourier itu bisa dideteksi gitu, ya. Bisa deteksi ini getaran ini karena apa? Ya, apakah karena tadi misalignment, apakah karena kerusakan bearing atau karena yang lain. Nah, itu nanti dengan menggunakan apa yang dinamakan dengan transformasi Fourier. Nah, itu nanti kita bisa pelajari ke sana. Nah, tadi tugas kita saya katakan kita hanya mencari koefisiennya saja, yaitu A0, AN, dan BN. Nah, kemudian omega itu adalah 2V per T. Nah, ini yang namanya fundamental frekuensi atau frekuensi dasar. Nah, A0 itu dicari dengan rumusan ini, yaitu 2T integral 0 sampai T FT dt. Nah, 2 per T ini T-nya adalah perioda. Nah, ini integralnya adalah integral dalam satu perioda. Maka bisa kita mengintegralkan dari 0 sampai T, atau bisa juga dari T min T per 2 sampai T per 2. Nah, jadi setengah periodenya di sebelah kiri 0, kemudian setengah periodenya di sebelah kanan 0. Itu juga bisa. Karena prinsipnya adalah integralnya dalam satu perioda. Nah, nanti tinggal kita melihat bentuk kurvanya saja gitu ya, kurva dari fungsi periodiknya gitu. Kalau menguntungkan dari 0 sampai T ya kita hitung di situ gitu. Kemudian kalau menguntungkan dihitung di min T per 2 sampai T per 2 ya kita hitung dari situ. Nah, saya berikan contohnya penggunaan dari kedua integral ini ya, dari 0 sampai T dan integral dari min T per 2 sampai T per 2. Ini A0. Nah, AN dihitung dengan integral ini. 2 per T dari 0 sampai T. Nah, FT-nya dikalikan dengan cos N omega T. Jadi nanti ini akan berbentuk, kalau FT-nya ini bukan konstanta, misalkan bentuknya X atau T, maaf ya, ini variabelnya T, maka akan kita harus menggunakan apa yang dinamakan dengan integral parsial. Tapi kalau bentuknya konstanta, enggak. Nah, kemudian yang BN itu dikalikan dengan sin N omega T. Nah, ini untuk mendapatkan koefisien dari deret Fourier. Nah, nanti kalau sudah kita temukan, misalkan A0-nya 5 ya, tinggal kita masukkan di sini. A0-nya 5 berarti 5 per 2. Misalkan nanti AN-nya ketemunya 0, ya sudah, berarti ini enggak mengandung unsur kosinus. Ya. Karena AN-nya sama dengan 0. Kalau BN-nya misalkan sama dengan ketemunya minus 1, ya sudah, berarti nanti A0 tadi 5 per 2, sigma N sama dengan 1 tak tertinggal, tinggal min sin N omega T. Ya, itu saja. Ya, jadi seperti di deret Maclaurin itu ya, kalau sudah ketemu diferensialnya di titik X sama dengan, ya kita tinggal masukkan aja di bentuk deret Maclaurin dan Taylor, kita langsung mendapatkan ekspansi atau bentuk deret dari sebuah fungsi. Ini juga begitu. Kita tinggal cari A0, AN, BN, sudah ketemu, langsung kita masukkan di
deret atau bentuk dari deret Fourier. Nah, ini pengertian fungsi periodik tadi, ya. Jadi fungsi periode itu adalah satu fungsi yang kurvanya akan berulang pada periode tertentu. Dan bisa dituliskan secara matematik itu adalah FT sama dengan FT plus T besar. T-nya adalah periode. Ya. Nah, nanti cara menggambarkannya itu kita tinggal menggambarkan grafik itu dalam satu periode. Ya. Misalkan garisnya lurus, ya sudah. Kita gambar garis lurus, nanti baru kita geser saja ke kiri dan ke kanan. Ya. Sepanjang tadi, misalnya periodenya 4, ya kita geser ke kanan 4. Geser lagi 4, gitu. Kemudian kita geser ke kiri 4 lagi itu. Nah, itu cara mendapatkan grafik fungsi periodik, karena grafiknya itu hanya diwakili di satu periode yang misalnya tadi 0 sampai T tadi itu, ya. Nanti yang lain itu akan bentuknya berulang kembali atau sama. Ini contoh nih misalkan, ya. Ini adalah salah satu contoh fungsi periodik. Nah, berapa periodenya kira-kira? Anda batin saja. Berapa periodenya? Nah, ini periodenya 2. Ya. Kenapa? Karena kalau 2 berarti nanti grafiknya kan ini. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ya kan? Nah, sekarang kita geser dari 0, ini kita geser ke kanan. Nah, nanti bentuknya sama lagi. Maka apa namanya? Periodenya adalah 2. Kemudian kalau misalkan Anda menganggap 1, Pak. Nah, nanti kalau 1, berarti 1 di sini kan? Berarti grafiknya hanya ini kan? Nah, ini kalau ini kita share dari 0 sampai 1, nanti bentuknya begini semua. Ya. Nah, ini cara menentukan periode dari fungsi periodik. Jadi tinggal Anda bisa coba-coba kalau 1 gimana ya? Digeser, oh bentuknya beda, bukan. Sekarang sama dengan 2, oke digeser, bentuknya udah sama, berarti itu. Belum sama berarti sama dengan 3, sama dengan 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu cara mencari periode dari fungsi periodik, ya. Nah, ini contoh lain. Nah, kalau yang seperti ini nanti kita untuk mencari koefisiennya ini paling enak kita integralkan dari 0 sampai 2. Ya, ini paling enak. Bagaimana kalau dari min 1, 0, 0, 1? Ya bisa saja, sama aja boleh. Ya. Karena prinsipnya kan dalam satu periode. Nah, ini. Ya, Anda mau pilih min 1 dari 0, 1 boleh. Ya. Anda pilih dari 0, 1, 1, 2 juga bisa. Karena itu sudah sama-sama satu periode. Nah, ini contoh ya. Kalau ini berapa kira-kira periodenya? 1. Nah, periodenya 2. Ya, ini periodenya 2. Anda mau mulai dari mana? Boleh, bebas. Mau dari min 1 boleh. Kalau dari min 1 kan bentuknya ini kan. Ini ke sana, ya kan, terus kemari. Nah, Anda bisa bayangkan bentuknya ini ke sana kemari. Anda geser sejauh 2, ya kan? Dari mana ya? Dari sini. Geser ke sini. Bentuknya sama nggak? Oh, sama. Ini ya kan? Nah, nanti geser lagi ke kanan lagi, geser ke kiri. Anda boleh juga dari 0. Nah, kalau dari 0 bentuknya ini. Ini kemari, kemari, ya kan? Kan 2 kan? Nah, sekarang kita geser dari 0 sampai 2. Maka bentuknya kan sama. Sana, sini, kemudian ke sana. Nah, sehingga bentuknya berulang lagi. Ini, nah kalau nanti seperti ini, integralnya kita enak dari min 1 sampai 1. Ya. Kalau nanti Anda mengintegralkan dari 0 sampai 2, Anda harus mencari ini fungsinya apa, agak kerepotan. Kalau ini kan satu fungsi nih, ya kan? Nah, ini akan lebih enak. Ya, makanya kita cari yang menguntungkan kita saja gitu. Kalau ini sama saja, karena bentuknya fungsi konstan. Kalau seperti ini hati-hati. Kalau Anda mengintegralkan dari 0 sampai 2, maka integralnya kan bisa dipisah kan? Dari integral dari 0 sampai 1 ditambah nanti integral dari 1 sampai 2. Fungsinya ya 2. Ini sama yang di sini. Jadi ini nanti cara menentukan koefisiennya. Ini contoh lain. Nah, ini kalau ini periodenya berapa? Periodenya 4.
Ya, ini periodenya 4. Jadi grafiknya kan ini kan, aslinya kan cuma ini sama ini gitu ya. Ini hanya garis penghubung saja ini. Ya, grafiknya itu aslinya hanya ini sama yang di sini. Ini bukan grafik ini. Ini garis penghubung saja biar kelihatan bentuk gelombangnya gitu ya. Biar apa namanya bentuk gelombangnya itu kelihatan. Nah, ini nanti periodenya 4. Kalau digeser nanti ya akan kembali semula. Nah, sekarang contohnya misalkan. Jadi contoh ini yang sederhana, bentuknya fungsi konstan ya. Bentuknya fungsi konstan. Nah, diketahui sebuah fungsi periodik itu mempunyai grafik seperti ini. Nah, kita diminta untuk menentukan deret Fourier-nya. Nah, untuk menentukan deret Fourier kita harus tentukan FT-nya dulu. Ini kan FT-nya belum ada. Ya. Nah, jadi untuk menentukan deret Fourier-nya kita harus menentukan FT-nya ini. Nah, FT-nya kita bisa bagi-bagi. Tadi kan periodenya dari 0 sampai 2, ya kan? Jadi periodenya 2. Nah, misalkan kita memilih tadi dari 0 sampai 2, maka grafiknya kan ada 2 kan? Yaitu ini sama ini. Ya, ini bukan grafik ini penghubung saja. Grafiknya adalah ini. Ini berapa? Ini ada fungsi konstan FT sama dengan 1. Nah, ini. Dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 1. Nah, ini dari 0 atau di antara 0 dan 1 itu sama dengan 1. Fungsinya konstan kan? Nah, kemudian dari 1, 2 kan dari 1, 2 berapa nilainya? 0. Nah, ini sama dengan 0. Itu antara 1 dan 2 atau dari 1 sampai 2. Periodenya berapa? Periodenya 2. Sehingga bisa dituliskan FT plus 2 sama dengan FT ini berarti ini 2 ini adalah T-nya besar ya. Atau periodenya. Jadi periodenya 2. Nah, kalau sudah diketahui FT-nya dan periodenya, nah kita tinggal tadi menghitung A0, AN, dan BN-nya saja. Gitu. Nah, caranya ya tadi, ini adalah A0-nya, ya tadi integralnya, kucing mundo. Tadi 2 per T dari 0 sampai T. Ya, FT dt. Nah, T-nya tadi 2, ini kita masukkan 2. T-nya tadi 2 berarti dari 0 sampai 2. FT-nya, nah ini karena FT-nya tadi ada 2, yaitu dari 0, 1, 1, 2, ya kita pisah. Ya, integralnya bisa kita pisah. Kita integralkan dari 0 sampai 1 ditambah dari 1 sampai 2. Itu di dalam teorema integral itu memang diizinkan. Misalkan kita mau mengintegralkan dari 0 sampai 100 itu bisa dipisah-pisah. Ya, sepanjang dalam rentang tertentu itu grafiknya berbeda gitu. Grafiknya 1 ya nggak usah. Ini kan grafiknya beda, ya kan? Grafiknya beda berarti FT-nya beda, maka kita bisa pisah-pisah itu. Kita integralkan dulu dari 0 sampai 1, kemudian ditambah integral dari 1 sampai 2. Nah, tadi fungsinya dari 0 sampai 1 adalah 1. Ya, ini kita kasih angka 1. Oke. Kemudian yang integral dari 1 sampai 2 ini fungsinya 0. Berarti FT-nya sama dengan 0. Berarti kita isi FT-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 0,1 1 dt berarti dt ditambah integral dari 1 sampai 2 0 kali dt berarti ini nilainya 0, ya kan? Nilainya 0. Ini integral 0 sampai 1 dt itu integral dt adalah t. Batasnya dari 0 1 ya. Maka nanti nilainya 1. Kalau batasnya kita masukkan ya 1 dikurangi 0 itu sama dengan 1. Maka kita dapatkan A0 itu sama dengan 1. Nah, yang kedua AN. AN rumusnya 2 per T integral 0 sampai T F tapi dikalikan dengan cos N omega T. Ya. Ingat omega adalah 2 V per T, ya kan? 2 V per T, T-nya 2. Nah, sehingga ini kita dapatkan integral 2 per T berarti 2 per 2 1, di sini nggak usah dituliskan. Kemudian seperti yang di sini kita pisah dari 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2. Ya. Nah, tadi dari 0 sampai 1 FT-nya 1, dari 1 sampai 2 FT-nya 0, sehingga ini nilainya 0. Kita tinggal nyari integral 0 sampai 1 cos N omega T
omeganya kita ganti 2V per T, ya kan? 2V per T, T-nya 2. Kalau ini kita masukkan ke sini, ya kan? Nah, ini nanti akan kita dapatkan ini cos N omega T, berarti tadi 2V per T, 2 per 2, hilang. Sehingga omega sama dengan V. Nah, ini maka omeganya diganti dengan V. Ya, NVT. Nah, nanti kita dapatkan, ini integralnya kita dapatkan ini, integral cos NVT dt itu adalah sin NVT per NV, batasnya dari 0 sampai 1. Ini kalau kita masukkan batasnya, ya, T-nya kita ganti 1, berarti sin NV dibagi NV, kemudian dikurangi sin NV kali 0, berarti sin 0, 0. Nah, kita tinggal mendapatkan sin NV. Sin NV itu kalau N-nya 1, 2, 3, 0. Nah, nanti kita dapatkan AN-nya sama dengan 0. Karena pas sin NV itu sama dengan 0, tinggal sin NV, sin 2V, sin 3V itu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan AN-nya sama dengan 0. Kemudian BN itu 2 per T, integral 0 sampai T, FT, tapi dikalikan dengan sin NVT. Sin omega T, maaf. T-nya kita masukkan 2, berarti 2 per 2, 1. Ya, nggak tulis di sini. Nah, seperti tadi kita pisah. Kita integral 1, kemudian 1, 2. 0,1 tadi 1, 1, 2 adalah 0. Ini berarti nanti 0. Kita tinggal mengintegralkan 0 sampai 1 sin NVT dt. Karena tadi omega sama dengan 2V per T, T-nya kita ganti 2, 2-nya dicoret, tinggal V. Maka omega sama dengan V. Nah, integral sin NVT dt adalah min cos NVT dibagi dengan NV. Ini masukkan batasnya. Min cos NV kali 1 cos NV. Kemudian kita masukkan 0 cos NV kali 0 cos 0. Cos 0 adalah 1. Sehingga kita dapatkan 1 min cos NV dibagi NV. Nah, nilainya itu nanti tergantung dari N-nya. Kalau N-nya 1 itu berarti minus, ya kan? Cos NV, kalau N-nya 1 kan berarti cos V. Cos V minus 1. Maka 1 minus 1 itu akan kita peroleh sama dengan 2. Tapi kalau N-nya itu genap, ya, misalkan 2, berarti cos 2V berarti cos 2 kali 180. Berarti cos 360 berarti 1. 1 kurangi 1 berarti 0. Sehingga bisa kita simpulkan, BN itu akan sama dengan 2 untuk N ganjil. Dan sama dengan 0 untuk N genap. Sehingga nanti yang kita masukkan N-nya ganjil semua. Karena yang N-nya genap itu BN sama dengan 0. Nah, sudah kita dapatkan seperti ini. Ya kan? Jadi nanti kalau B ini tadi N-nya ganjil 2 per NV. Kalau genap itu 0. Nah, kita masukkan saja. Tadi rumusnya seperti ini, nah, deret Fourier-nya. Nah, tadi A0-nya sama dengan 1, kita ganti 1. Kemudian BN-nya kita ganti yang ini. Jadi sama dengan 1 min 1 pangkat N dibagi NV. Nanti sudah otomatis kalau N-nya 1 itu berarti 2 per NV. Kalau N-nya genap, 2 misalkan itu sama dengan 0. Contoh ini. Kalau N-nya 2, berarti minus 1 dipangkatkan 2, 1. 1 kurangi 1, 0. Sehingga nanti N-nya hanya ganjil semua. Ini ganjil, gitu ya. Ini N1, NVT, 3VT, 5VT, nanti kalau diteruskan 7VT gitu. Atasnya yang ini 2, 2, 2 terus. Bawahnya 1V, 3V, 5V, V. Nah, ini adalah bentuk panjang dari deret Fourier. Nah, inilah deret yang tadi kita cari. Nah, ini beberapa rumus identitas yang mungkin nanti perlu Anda pahami ya. Sin min NV sama dengan min sin V itu nanti sama dengan 0 gitu ya. Kalau cos V itu minus 1, kalau cos 2V itu adalah 1, kalau sin 2V sama dengan sin V sama dengan sin NV sama dengan 0. Sin min X sama dengan min sin X, karena sin adalah fungsi ganjil. Cos min X sama dengan cos X, karena cos adalah fungsi genap.
Nah, ini cara pendekatannya ya. Tadi bentuk gelombangnya kan seperti ini, kotak kan. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya nanti dari suku-suku deret Fourier. Nah, ini seperti ini adalah untuk yang suku pertama, Bavi persin